Takwa itu adalah orang yang berimtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang kata Allah, sembahyang. Puasa kata Allah, puasa. Jangan berjudi kata Allah, jangan. Jangan berjoget kata Bang Ode, jangan. Lah, tentu tak kamu. Kata Datuk kok sesekali dah apalah tuh. Kalau umpamanya model itu nak dijawab tuh, awak jawab. Ibu-ibu boleh berjoget itu tapi di muka lakinya dewe lah. Jangan berjoget di muka laki orang. Lah. Kan kalau nak bernyanyi kata pantai itu umpamanya bernyanyi aja lah, iya kan? Karena mungkin karena hobi, ya, karena hobi barangkali, atau dipanggilkan MC-nya tuh karena ibu-ibu kok, oh kepada ibu-ibu yang prasmanan, iya dah kira-kira. Kalau nak naik juga kata pentas itu, walaupun saya tidak membolehkan dan atau membolehkan Bapak Ibu sekalian, paling tidak nak bernyanyi. Iko kadang-kadang lebih pula dari artis yang dibawa organ itu kadang-kadang. Lenggok. Itu nanti maksud Pak Kades kok, biar kamu tahu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Kepala Desa Tengah Ulu, yang alhamdulillah beliau sempat hadir pada pagi menjelang siang ini. Padahal biar kita tahu Bapak Ibu sekalian, Pak Kades kita ini ada undangan sebenarnya di waktu yang sama ini, itu adalah di acara pramuka kalau tidak salah. Iya Pak ya. Tapi karena beliau ini sayang dengan masyarakatnya, maka beliau memilih di sini daripada menghadiri undangan dari atasan beliau. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati, perangkat desa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sampai ke RT. Iko apa hal Iko kok? Awaklah disuruh bercakap, kamu bercakaplah di situ. Aning aja lelo ya. Kira-kira taning tak suara saya nih? Kemudian yang sama-sama kita hormati, Ketua Lembaga Adat beserta seluruh nenek mama. Dan yang sama-sama kita muliakan, Bapak Imam beserta seluruh pegawai syara yang ada. Yang amat sangat saya banggakan, ibu-ibu seluruh anggota majelis taklim. Apa nama majelis taklim kamu kok?
La ilaha illallah elok nama itu. Majelis taklim miftahul kunci surga benane lah. Dak do main dak. Kage wak bahas seko-seko. Iyo nian kunci surga majelis taklim kamu kok. Kemudian bapak-bapak dan seluruh ibu-ibu, kecik benamo gedang begelar. Kok kecik dak disebut namo, gedang dak dipanggilkan gelarnya, kecik sakti gedang betuah, seluruh kita yang hadir maupun masyarakat yang belum sempat hadir, nyo tahulah, tapi karena belum sempat, mudah-mudahan kita seluruhnya dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pagi menjelang siang tentu kita harus bersyukur kepada Allah. Limpahan rahmat dan karunia dari Allah itu masih tercurah kepada kita. Walaupun umpamanya tadi malam hujan, kemudian hari kita lah hadir pulau di siko, itu menandakan bahwasanya Allah itu masih sayang dengan kita. Iya Bu? Bukti Allah masih sayang dengan kita hadir kita di siko, sehat kita, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan doa dari ribuan malaikat. Sebab orang yang menghadiri majelis taklim itu mulai dari dia keluar dari rumahnya sampai ke majelis taklim, setelah itu sampai pula nantinya ke rumahnya, itu ndak henti-hentinya Pak. Malaikat menengadahkan tangan, berdoa, memohon kepada Allah. Apa doa malaikat itu Bu? Untuk kita doa malaikat, ya Allah, berikan ketenangan kepada mereka yang menghadiri majelis taklim itu ya Allah. Kemudian doa yang kedua, ya Allah, ampuni segala kesalahan mereka ya Allah. Kemudian, ya Allah, mudahkan rezeki mereka itu ya Allah. Itu doa malaikat itu. Jangan main-main. Makanya kalau ada majelis taklim tu hadir itulah. Jangan berpura sakit. Kok ada belum nak acara, belumnya nak sakit, belumnya nak demam. Nah, kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian selawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat beliau tentu yang sangat kita harapkan nanti. Syafaat itu dulu pernah saya ceramah di sini, sudah saya sampaikan, mengganggu benarnya lah kok. Cukup lah kok beda. Nya cucu-cucu awak di situ. Iko jelas lah dah. Jelas. Yang lebih jelasnya nanti, kalau umpamanya lah saya upload nanti di YouTube, itu jelas nian suaranya tuh, karena pakai suara pakai mic. Apa nama channelnya Pak Ustadz? Buya Safwandi. Ada juga di TikTok, ada. Safwandi juga. Ada tak? Ibu-ibu kalau tahu Pak. Kita kalau nanda ada punya HP mencolek-colek tuh. Kalau ibu kok jangan lagi pokoknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah itu di Facebook ada juga, ada. Apa namanya? Safwandi juga. Jadi begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan nanti ditonton ulang. Tapi maksud saya, hari iko karena ketemu langsung itu jauh lebih berkah Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Mengaji itu harus ketemu dengan gurunya. Itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau tidak salah yang disampaikan kepada saya undangan ibu-ibu adalah penutupan pengajian sementara sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Berarti ada pengajiannya sebelumnya.
Iya kan? Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kades. Kata Pak Kades apa? Ada pengajian RT, kemudian ada pengajian desa sekali sebulan, ya Bu. Alhamdulillah, itu luar biasa tuh Pak. Kita ada Pak, per RT ada pengajian? Nggak ada. Sedusun gua ada, sedesa gua ada. Malam apa? Malam Sabtu. Jumat malam. Berarti tadi malam berarti. Tadi tutup juga pengajiannya berarti tadi malam. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Artinya jangan pula sampai kita kalah Pak. Kekalahan kita dari ibu-ibu kok sederhana cuman Pak. Kelebihan ibu-ibu kok dari kita apa? Kalau ibu-ibu kok bajunya seragam, jilbabnya seragam juga. Iya tuh. Amun kita kok Pak, kadang-kadang kalau nak yasinan itu basing ndak baju lah nak pakai. Karena itulah nanado Pak. Kamu tentu dak Bu? Coba nih. Kamu tentu dak kadang-kadang kalau kami jantan go, kalau pergi yasinan itu kadang-kadang karena dak ada lagi baju nan ta cuci nan ta gosok. Itu baju apa nak pakai? Baju partai Pak. Coba bayang. Paling-paling kita kok beli baju sekali setahun ya Pak. Ya Allah Pak, tentulah dia aku Pak, nasib kita kok sama masalahnya. Sama nasib kok. Tapi kalau ibu-ibu kok Pak, kelompok yasinan RT lain baju ya Bu. Entah berapa pula tu macamnya. Ini asal berkumpulnya sugang berdua, bertiga, berempat sampai 10 orang, nya buat kelompok. Apa pertama Pak yang harus mereka programkan? Baju seragam Pak. Tinggal giliran kita lah lagi nambah yai. Ya Allah. Kau nak pakai kau tahu lalu nasal kau. Kalau belum lunas, anda jadi tanggung jawab kita juga tuh Pak. Ada pernah ibu-ibu kau nawarkan kita umpamanya beli gola untuk kamu seragam? Ada? Enggak. Ya Allah Pak. Tapi laku kata Pak, nasib kita kok sama Pak. Lah tuh. Kita ngaji sehari kau bergelak belah. Ngaji kau tak boleh main marah-marahan. Ini kan ada pula tuh kadang-kadang Pak penceramah tuh. Oh itu bid'ah tuh, itu tak boleh tuh, itu masuk neraka tuh. Bentuk inyo nih anak panitia surga tuh Pak. Ada yang model itu, ada Pak, banyak. Tengoklah di YouTube tuh kalau tak percaya. Bentuk inyo baik panitia akhirat. Iko tak boleh, iko tak boleh, iko tak boleh. Segala tak boleh pokoknya. Apa lagi nak dibuat? Akhirnya dah ada orang nak ke masjid lagi. Manalah masjid model kau? Aku tak tentu kamu nak buat masjid apa tidak. Pokoknya kamu ngundang saya kan ke siko. Aku nengok air meneliti tu Awas be bapak-bapak yang di situ tadi. Licin ke lagi. Agaklah jatuh. Jatuh umpamanya mana dia punya darah tinggi, punya penyakit jantung, mati pula sebelah. Kemudian maksudnya tu stroke jadinya. Ada guna yang kita lagi dibu-buku Pak. Percayalah dengan saya. Kita kalau lah stroke Pak tak ada guna lagi dibu-ibu kau. Apa lagi nak dianggap teh? Ke kebun nak sagi teh. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita mulai karena kita nutup pengajian. Kita bahas sekok-sekok dulu. Karena ada dua yang harus kita bahas ini. Pertama nutup pengajian sementara, kemudian yang kedua adalah menyambut bulan suci Ramadan.
Tadi sudah disampaikan. Salahnya Pak Kades itu pula, mana yang nak saya sampaikan lah yang sampean pula dulu. Awak bingung lagi napa nak disampaikan. Lah sudah di Pak Kades tadi. Kamu tentu dak, kata Pak Kades, tujuan daripada majelis taklim tuh. Padahal aku nak nyampean itu dari rumah tadi. Kiranya lah sampai lah di Pak Kades. Wah ulang pula balik, karena yang disampaikan beliau itu belum utuh. Kini awak sempurnakan. Nak kemana Bu? Itu salah ya. Lo awak mulai nak ceramah belum? Kau nak balik? Dak, ibu itu kebetulan ada hajat. Atau tak telap duduk macam itu nak nyari tempat bersandar. Kita harus berhusnuzon, berbaik sang. Nah, pengajian taklim itu pentingkah itu Pak Ustadz? Penting. Karena menuntut ilmu itu kata Nabi mulai dari buayan sampai liang lah, sampai mati. Apakah orang di liang lahat tuh belajar juga? Sebenarnya tidak lagi. Maksudnya sampai sakarat Pak. Sampai sakarat kita nih masih harus belajar. Contoh, nih contoh. Kenapa sampai sakarat saya katakan? Sampai kita yugorgir. Tahu yugorgir? Sakarat. Lah disikong ngok doa. Lah tongongap. Tahu tongongap? Bentuk ikan kepanasan. Pokoknya tongongap lah pokoknya. Itu apa? Apa yang harus kita pelajari? Apa yang diajarkan? Apa yang dibisikkan ke telinga kita? Dibisikkan ke telinga kita itu apa namanya tuh? Menyebut nama Allah. Dibisikkan lah la ilaha illallah. Tugut awak tu, tugut awak pak, tugut awak meti, tugut awak nyai, tugut awak gede. Apapun pembahasan kita umpamanya. Tugut ya, ikuti. La ilaha illallah, berbisikan ke telinganya. Ya Bu? Nah, itu artinya sampai ke liang lahat Pak, maksudnya itu kita harus belajar. Saking pentingnya ilmu itu Bapak Ibu sekalian, kata Nabi menuntut ilmu, padahal Islam belum ada saat itu. Di zaman Nabi itu Islam belum ada di Cina Pak. Maka apa kata Nabi? Utlubul ilma walau fisin, tuntut ilmu itu walaupun ke negeri Cina sana. Model itu kata Nabi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena di Cina itu mereka banyak ahli ekonomi Pak. Makanya yang menguasai ekonomi dunia itu Pak, sekarang ini mulai dari dulu sampai kini Pak, itu Cina Pak. Betul apa tidak? Tengoklah di pasar itu tidak. Ati kuang Pak. Iya beda. Sabab banyak tuh. Iya beda. Agi go ada umpamanya nak bangun rumah sih kok beli go ke situ. Iya tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena mereka menguasai perekonomian. Apa tujuan Nabi itu? Supaya apa? Supaya kita ini mempelajari ilmu itu. Nah, paling tidaknya ilmu untuk kita keseharian kok. Jadi kita ngaji keseharian kok. Ilmu kita keseharian kok. Mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh. Kan udah itu Bu. Kapan di mana kita dapatkan itu? Di majelis taklim, karena di bangku sekolah kita kok tidak mungkin lagi. Tidak mungkin modelnya nyanyi ente sanda kok, umpamanya gede-gede ente sanda kok, lalu nak sekolah gue lagi, tidak kan ada lagi. Betul apa beda? Berjalan bela payah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi itu pentingnya ilmu pengetahuan itu. Karena apa? Karena orang yang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya mardudah Pak. Ibadahnya akan tertolak. Contoh, saya berikan contoh kok. Tengok sih kau. Saya berikan contoh. Kita nak semayang, lah. Kita nak semayang kok. Tapi ilmu tentang sholat itu tidak ada dengan kita. Maka sholatnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Karena
kita harus tahu ilmu tentang sholat. Apa yang harus dibaca, kemudian macam mana gerakannya, apa rukun-rukun sholat itu, kemudian apa yang dapat membatalkan sholat. Kan itu kan ilmu, Pak. Dan itu kita harus tahu. Kalau ilmu tentang sholat kita tidak tahu, maka sholat kita mardudah, sholat kita akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makanya penting majelis taklim itu, Bapak Ibu. Di samping majelis taklim itu untuk mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan, di samping itu apa lagi? Ajang silaturahmi seperti yang disampaikan oleh Pak Kades tadi. Ada guru majelis taklim gitu? Hah? Ada nanganggu, ada menggeleng, macam mana na yo ya? Aku ngapu aku bertanya dengan ibu-ibu kok, karena ibu-ibu kok nan seragam. Ada kan? Ada. Kadang-kadang entah Pak Imam, entah siapa. Tadi saya dengar sekali sebulan ada pengajian, kemudian mendatangkan guru. Ya kan? Nah itu Bapak Ibu sekalian, berarti ada. Nah, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz itu, para penceramah itu, itulah yang harus kita resapi. Iko kadang-kadang, iko kadang-kadang kita kok ngajinya tibolah, datanglahnya. Tapi kadang-kadang nanti sampai guru tuh masuk kanan keluar, tidak ada yang singgahnya. Kalau model itu tidak akan ada perubahan Bapak Ibu sekalian. Makanya di samping mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian apa? Ajang silaturahmi. Ajang silaturahmi ini, karena silaturahmi ini sangat dianjurkan Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim, Pak. Bersilaturahmi itu wajib. Wajib hukumnya Pak Ustadz, wajib hukumnya. Sebab apa? Apabila kita sampai memutuskan hubungan silaturahmi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka amal ibadah tidak akan diterima Allah. 3 hari tidak ada saling tegur sapu kita antara kita dengan kawan kita, maka Allah tidak akan terima. Hari keempat mulai tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Litaklah ibu tunduk tegak tu. Tanding tak kamu tu? Malah ni kan aku tu. Ada model tu tu? Banyak, tentulah di aku kau. Mungkin kata ibu-ibu kau ngapo lah Pak Imam kau mundang buya kau, kan gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, ini penting menjadi pelajaran. Apa yang menyebabkan kita tumpamanya terputus hubungan silaturahmi itu? Awak Pak Buya sakit nih nanti awak dinya tuh lancip nih muncung basing kadak lah nak bercakap ke awak aku dak do pandang memandang gi dak do lah sopan nih akan gitu umpamanya. Bapak Ibu sekalian, jangan menilai orang ya Bu, kita tidak boleh menilai makhluk, kita tidak boleh menilai sesama kita. Belum tentu orang yang kita yang hadir ini lebih baik daripada orang yang tidak hadir hari ini. Belum tentu Bu. Oh, Pak Imam kok rajin sholat, rajin mengimami umpamanya di masjid kita kok, lalu ini lebih baik daripada orang yang tidak sholat. Belum tentu. Belum tentu. Oh, Buya Sofwandi itu umpamanya macam-macam lah ibu panggilan nama saya tadi. Ada yang aning dari motor tuh tadi, Buya kita Buya Yaya katanya kan. Kata awak lah ragu pula melayang tuh tadi. Apa ya awak nanti diundang deh orang tua apa Buya Yahya lah kan gitu Mbak. Macam-macam lah pokoknya. Ada yang Iswandi katanya, basing lah, yang penting maksud kamu tuh saya kan, basing lah. Tidak apa-apa. Nah Bapak Ibu sekalian, walaupun Buya Sofwandi umpamanya dia penceramah, dia dipanggil ustadz, dia dipanggil Buya, akan lebih baik daripada kita yang mendengar belum tentu.
Karena apa? Karena kita tidak boleh menilai, Pak. Yang berhak menilai itu adalah Allah. Yang terbaik di antara kita itu adalah orang yang tingkat ketakwaannya itu lebih di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling baik di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi gitu. Orang yang bertakwa itu yang model apa, Pak Buya? Kan gitu umpamanya. Mereka yang berintisalul awamir wajitnabun nawahi. Orang yang selalu menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang bertakwa. Oh, beda orang yang beriman dengan bertakwa, beda. Orang yang beriman adalah orang yang percaya terhadap Sang Pencipta. Orang yang percaya kepada Allah. Orang yang percaya, rukun iman itu 6. Allah tahu lah kita tuh. Nah, itu iman. Tapi kalau takwa itu adalah orang yang berintisalul awamir wajitnabun nawahi, menjunjung tinggi perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang kata Allah, sembahyang. Puasa kata Allah, puasa. Jangan berjudi kata Allah, jangan. Jangan berjoget kata Allah, jangan. Lah, tentu tak kamu. Kata Datuk kok sesekali dah pula tuh. Kalau umpamanya model itu nak dijawab tuh, awak jawab. Ibu-ibu boleh berjoget itu tapi di muka lakinya dewe lah. Jangan berjoget di muka laki orang. Lah, kau kan kalau nak bernyanyi kata pantai itu umpamanya bernyanyi aja lah, iya kan? Karena mungkin karena hobi, ya, karena hobi barangkali, atau dipanggilkan MC-nya tuh karena ibu-ibu kok, kepada ibu-ibu yang prasmanan. Iya dah kira-kira. Kalau nak naik juga kata pentas itu, walaupun saya tidak membolehkan dan atau membolehkan Bapak Ibu sekalian, paling tidak nak bernyanyi. Iku kadang-kadang lebih pula dari artis yang dibawa organ itu kadang-kadang. Lenggok. Itu nanti maksud Pak Kades kok, biar kamu tentu. Kamu tentu tak Bapak tunggitan Nini Mama yang penjagoan itu, yang penunggu tamu tuh. Nini Mama penjaga yang nunggu tamu tuh. Iya apa? Kan main. Bapak tinggi, ya Allah. Aku mau menguatkan yang disampaikan Pak Kades itu. Lah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ajang silaturahim, majelis taklim itu seperti itu, ya Bu. Jangan lagi umpamanya gara-gara kalau ada Bu, ini untuk pengurus nih, untuk pengurus majelis taklim. Tentu kamu kok ada ketua dah, ada ketua sampai ke bendaharanya dah. Kamu kan nak buat baju seragam kok, nak beli jilbab, apa dibagi orang? Beli dewek kan? Ayo, nyelok beli dewek daripada bagi orang Bu. Bisa sekendak gitu. Nah, kalau model itu umpamanya berarti ibu-ibu iuran. Nah, kalau ibu-ibu iuran, tentulah barangkali tidak ada sekaligus yang bayarnya. Ya. Kalau model itu dikasih tenggang waktu. Sampai ke tenggang waktunya tuh umpamanya, silakanlah diguyur ya. Kalau ada umpamanya yang diingatkan saja, jangan dimarahi. Kakeknya sakit hati lah, dan tidak lah tibo. Kadang-kadang kan macam tu. Ibu-ibu kok, aku tentulah penyakit ibu-ibu kok. Lah iyo. Itu Pak, kalau tidak ada baju seragamnya, tidak tibo lagi tu tak Pak. Iya dah. Malunya Pak. Rasu-rasu di katuan ugang Pak. Iya Bu. Rasu-rasu di katuan ugang. Ada umpamanya berdua bertiga nengok engkenya lagi umpamanya. Karena beda dari yang lain, itu mulainya tuh.
mulainya minder istilahnya tuh. Ah itu. Jadi belian Pak baju belian. Ya Bu? Nah, carian sene. Tapi apa? Ibu-ibu kok kesalahannya di mana? Akan gitu. Ndak majak lakinya hariko ke sikoha. Yo. Tuh. Kamulah yang nak masuk surga tuh. Tuh egois namanya. Ngajak laki dah. Aturannya, Bang, hari ko kami majelis taklim ko pelopornya ko ha. Kami nak nutup pengajian kami. Ada pengajian, kami ngundang Buya Sopwandi. Kamu ikut go ke masjid tu. Kalau tidak, tidur luar. Tuh. Kok tidak? Ya. Macam. Kau dah, awak nengok. Anda perasaan saya tadi, ini mohon maaf nih Pak ya. Mohon maaf saya kepada nantu tua. Aku mikirnya tadi kok ikulah banyak nih yang jando barangkali dia nuko kan gitu. Apa sebab? Karena lebih banyak ibu-ibunya daripada bapak-bapak. Itu makanya. Tapi aku tidak doa, mungkin karena suaminya sibuk. Iya Bu? Alah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan terhadap majelis-majelis taklim, bukan hanya umpamanya terhadap majelis taklim Bapak, seluruh masyarakat kok, dimanapun kita umpamanya. Jadi pentingnya kita bersama-sama, pentingnya kompak itu. Bu, tengok ke siko. Nggak usah kamu saling tengok antara kamu lah. Eloklah nengok ke siko be. Nah, jadi maksud saya itu apa? Jangan supaya kamu nanti lebih kompak. Supaya kamu lebih kompak, macam mana supaya hendaknya saling mengerti antara satu dengan yang lain. Jadi itu yang penting. Kita kok kan punya perasaan, betul apa tidak? Perasaan ibu-ibu kok itu jauh lebih halus daripada bapak-bapak kok. Apa beda laki-laki dengan perempuan? Kan gitu. Kalau dijawab umpamanya, oh beda kelamin Pak Ustaz. Kalau memang itu anak SD bisa jawab ya beda. Tapi sesungguhnya yang membedakan itu mindsetnya, cara berpikirnya Bu. Laki-laki kok itu 9 menggunakan akal, kemudian 1 cuman menggunakan perasaan. Kalau ibu-ibu kok 9 menggunakan perasaan, 1 menggunakan pikirannya. Betul apa tidak? Ngapa kok macam jangan betul-betul Anda. Kita tengok dulu. Apa iya apa tidak? Kita buktikan. Makanya kalau ada masalah dalam rumah tangga itu, siapa yang dulu menangis? Ibu-ibu. Karena apa? Karena nyobawakan dengan perasaan. Betul apa tidak? Kalau kami jantan kok mulai berpikir tuh. Enggak kan ada yang ngeluarin mata dah. Betul apa tidak Pak? Kecuali terpaso. Di mana terpasonya? Mungkin dapat kemalangan, dan segala macam. Itu mungkin tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi begitu. Kami laki-laki ini ibu harus paham. Apa? Karenanya kasar, perasaannya memang kasar. Apa? Kenapa demikian? Karenanya lebih banyak menggunakan pikirannya daripada menggunakan perasaan. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, maka apa? Suami itu berpikir, apa kira-kira masalahnya ini ya? Apa kok macam mana cara menyelesaikan dan segala macam. Kalau nan ibu-ibu kan tidak. Kalau ketemu masalah itu umpamanya, yang pertama apa dulu? Nangis dulu sejadi-jadi. Sudah itu nanti baru mulai berpikir. Ya beda. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi begitu. Nah, oleh karenanya majelis taklim itu, majelis ilmu itu, karena dia merupakan majelis keberkahan, maka Bapak Ibu sekalian harus kompak ibu-ibu kok. Ajari bapak-bapak kok untuk kompak. Berikan contoh yang baik. Kemudian kamu Pak, jangan melarang istri untuk pengajian.
Kapan perlu tanyo, ngapo dak pergi pengajian? Awak dah dosen bayar arisan? Bagi sen nih. Jam tu, ya bu? Awak bela lah ibu kok. Karena ibu-ibu kok ngundang awak. Iya bu? Sudah itu, Bapak Ibu sekalian, tinggal lagi yang perlu kita jago di dalam pengajian itu, yang perlu kita jago itu perasaan kawan. Itu yang perlu dijago. Jangan berselepehan, apa namanya? Kalau bercakap tuh bahasa Indah itu apa namanya itu? Selepehan, apa namanya? Bahasa Indah lah yang bercakap. Nggak tentunya orang tersinggung nggak? Ya bu? Pokoknya punaknya cakapan. Orang nak tersinggung lah. Nak tidak berhenti kan gitu. Yang pentingnya keluar dari mulutnya. Ingat, ibu-ibu, ingat. Lidahku lebih tajam dari parang. Kalau parang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh bu. Kasih betadin, cegak go, sehat go. Ya beda. Tapi kalau sudah lidah melukai hati, kemana obatnya akan dicari? Kecuali minta maaf dan saling ridho memaafkan. Itu tuh. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini harus menjaga perasaan orang. Sebab kata-kata itu Pak, kalaulah keluar dari mulut kita, itu bukan dakdo kita punya lagi, itulah orang punyanya. Ya bu? Kalau yang di belakang, kata-kata cakap, kalaulah keluar dari mulut kita, itu dakdo kita punya gi, itulah punya ugang. Pak, nak kita tarik ni, ndak bisa lagi nak ditarik. Makanya ada kata orang tu, apa kata kalau orang tu tua di Padang tu Pak, apa katanya? Mangango dulu baru bercakap. Jangan bercakap dulu baru mengango. Paham maksudnya tuh? Artinya, biarlah kita pikirkan dulu apa yang akan kita cakapkan. Jangan setelah itu nanti, setelah keluar dari mulut kita kalimat itu, barulah mulai kita umpamanya, aduh, nyesal nih anak wak sih. Nggak ada guna. Ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya, jaga perasaan. Sebab itu nanti, itulah yang dapat memutuskan silaturahim. Kamu di dusun kok, akan ketemu tawih. Iya beda? Ketemu terus Pak. Makanya saling menjaga. Orang yang paling baik itu apa bu? Orang yang paling baik itu adalah orang yang ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Inyo datang minta maaf ataupun tidak, maka inyo sudah memaafkan. Itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Awak tak Pak Ustaz? Sakit nian sikeh. Awak sampai mati tak kena doa maaf hendak. Malu nian awak. Tengah orang banyak tu Waktu si anu tu sedekah, awak dipekatun ni nyo. Malu awak Pak Ustaz. Tak telap dia awak. Entah ke mana muka. Ke mana lagi nak taruh muka awak? Aduh. Tak mana lagi muka awak nak taruh. Saking malu makanya datang niannya sekeluarga dengan anak cucunya datang ke rumah awak, minta maaf dak ke rumah awak. Sampai ke yang lahat dak awak. Macam tu nian. Ya bu, jangan. Nah, apalagi kita masuk nih. Apalagi kita nak memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, saya mikirnya kemarin tuh, ini mohon maaf nih sebelum saya lanjutkan. Saya mikirnya kemarin karena di acara Maulid Nabi tidak saya disebut kemarin. Iya ya. Di acara Maulid Nabi kok, saya pikir kemarin tuh untuk sholat tarawih kamu tahun kok, itulah pindah masjid. Saya pikir, aku mikirnya macam tuh. Rupanya
Rupanya masih di masjid bocor lah. Mari nak pengujian kok, Pak. Aku yakin nanti jamaah, biasanya di sikoko bagian belakang ibu-ibu kok. Anda kamu nang kena airnya kayak gitu. Iya beda. Tega nian kamu nengok masjid kamu, rumah ibadah kamu bocor macam koko. Tempat beribadah mana lah nak nyaman. Pas hujan turun pamonyo ha. Bulan puasa kok hujan turun, kita ada. Mulai tu mikir Allahu Akbar. Karena takut kena titik hujan ke? Ya bu? Makon selesai cepat masjid kamu tu. Jadi gitu. Iko adalah untuk buat rumah ibadah, Pak. Untuk buat rumah ibadah banyaklah cakap itu. Bukan main. Nyumbang lah ida, banyaklah cakapnya. Nak kurang ajar orang model itu tuh. Mohon maaf Pak, kalau kamu sakit hati jangan lagi diundang saya kok. Tapi lah saya kata kemarin, jangan lagi diundang awak kau tuh. Undang kau. Nyo kalau kita ndak nyumbang, ndak bayar, ngam aja. Jangan bercakap, janganlah ngajak kawan. Kan gitu. Cilakonya itu di situ. Ngajak tulah ada kawannya mau tambah monyo, hanya mulai. Tuh, lah jelas ekonomi masyarakat modelku kok bapungut kok biaya untuk membawa masjid. Akhirnya yang nganing kok tadi itu terprovokasi pula namanya itu Pak. Itu akhirnya Canu tu tak ada mayago lah. Tak mungkin kami berdorampak sana nak bangun masjid kamu kok. Iya beda. Kami masjid kami itu kalah kami bangun tak pula kami nak minta dah. Itu maksudnya Pak. Iku kan ngaku Islam galo. Aku rasa hampir 100% Islam galo di tengah hulu kok. Iya beda. Iko ke rumah ibadah Pak. 18 bulan lalu. 18 bulan. 8. Ya Allah. Berarti ada 50.000 sebulan Iya beda. Kapan perlu maksud saya sebelum manoko, sebelum puasa ko lunasilah gal-galonya. Mohon maaf saya menyampaikan kok marah kamu ke saya kok? Marah lah. Aku balik golah aku lagi. Nak pula nak tunak si koku. Ini mohon maaf nih Pak Kades saya menyampaikan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Sama dengan beberapa malam yang lalu, tengoklah di YouTube saya, di Malako Intan saya bahas habis-habisan Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena itu diminta untuk buat teras masjid cuman 50.000 Pak per bubung rumah. Ndak gue tuh, ndak pelit nian jadi orang tuh. Siapa yang ngasih rezeki itu? Yang ngasih rezeki adalah Allah. Jangan jadi orang pelit. Kalau kita jadi orang pelit, dulu sudah saya bacakan ayatnya di sini. Kini awak ulang pula bacakannya. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kamu berbentuk rezeki, kemudian kamu mempunyai sifat kui namanya. Pelit apa namanya sih kau? Bahasa dusun kau apa? Keket. Loke yogola, keket yogola, kui gola, kuman yogola, itu sama lah tuh. Kuman bahasa mana Pak Ustaz? Bahasa Puluhan sanoha. Tujuannya apa? Pelit juga, keket juga. Kemudian kata Allah, menurut kamu sifat keket itulah yang baik bagi kamu.
Bal huwa syarrul lakum, akan tetapi itulah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka nanti kata Allah, Allah akan kalungkan harta yang kita keketkan itu nanti di hari kiamat. Aku yakin kita kok banyak punya kebun sawit, banyak punya kebun parah. Bagi yang ada punya kebun sawit dan punya kebun parah, kemudian ndak juga berinfak dan bersedekah, nanti batang sawit itu dikalungkan Allah di hari kiamat. Yang ngatur siapa? Yang ngatur Allah Ta'ala ke dalam Al-Quran. Nah, jadi itu. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kadang-kadang kita lupa, Pak. Kita ini kadang-kadang lupa, Pak. Oh, kami di Sikoko kompak lah, Pak Ustaz. Kan gitu umpamanya. Kami rajin lah bayarnya. Yang tak rajin itu siapa? Oh, nyo tak datang ke masjid. Ah, itu karena anu tuh. Mungkin nyolah tentu barangkali kau buya Supuandi nanti buku awat guti. Ah, tapi Bapak Ibu, maksud saya apa? Ibu-ibu majelis taklim ini harus mendorong suaminya, atau barangkali saya berikan solusi, Pak. Macam mana supaya lebih mudah? Kamu mau ndak ditambah rezekinya oleh Allah? Mau ndak kita umpamanya dilipat gandakan rezekinya oleh Allah? Jaminan Allah itu apa? Al-Quran ngomong nih, Allah Ta'ala yang berjanji kok, bukan aku yang berjanji. Allah Ta'ala, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu mau berterima kasih, kata Allah, terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kamu, maka la azidannakum, niscaya akan aku tambah, kata Allah. Aku lipat gandakan, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu engkar, kamu pelit, kamu keket, kamu kui, pilih balapi, itu bahasa Padang. Ingat, azab Allah itu bersangatan, kata Allah. Allah akan lipat gandakan, Pak. Niscaya akan aku tambah, kata Allah. Nah, coba bayangkan. Allah kalau sudah berjanji dalam Al-Quran itu, Allah kalau sudah berjanji dalam Al-Quran, ini tidak akan pernah ingkar janji. Allah Ta'ala itu tidak pernah ingkar janji, Pak. Kenapa? Karena apa? Ada sifat Allah itu apa? Dalam sifat 20 itu. Ada lagi kamu ngaji sifat 20? Mukhalafatul lil. Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Allah itu berbeda dengan baharu. Nah, kalau Allah sudah berjanji, yang sering ingkar janji itu siapa? Yang sering ingkar janji itu Pak Kades dengan saya. Yang sering ingkar janji. Biarlah kami kok. Kenapa Kades? Tapi Allah Ta'ala tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya, Pak. La azidannakum, akan aku tambah, kata Allah. Pasti itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan instan. Kata Buya Supuandi, kita bersedekah umpamanya, kita kasih 600.000, kemudian Allah nanti akan balas. Kapan itu? Kalau besok pula nak dibalas oleh Tuhan, belum kita rasukan itu. Tapi kadang-kadang ketika kita tidak menyadarinya, yang dilipat gandakan itu apa maksudnya, Bapak Ibu? Yang dilipat gandakan itu bukan nominalnya, bukan jumlahnya, Pak, tapi keberkahannya yang dilipat gandakan oleh Allah. Itu, Bapak Ibu. Rezeki kalau tidak ada berkah, itu tidak bercukup. Betul apa tidak? Betul, Pak. Berapa banyaknya Bapak nimbang pamonyo, baik nimbang getah maupun nimbang sawit, berapa banyaknya kita nimbang, kalau tidak berkah, Bapak Ibu, tidak ada bercukup bulan ke bulan. Tidak nyompamonyo sekali nimbang tuh, katakanlah 5 ton. 5 ton. Harga sawit sekarang pamonyo 3.000. Berapa harga sawit? Berapa? Sedikit. 29. 3.000 ya? 3.000 berarti apa? 15 juta.
Sabulan berapa kali? 2 kali biasa. Iya beda tuh. Karena rotasinya seperti itu. Berarti 30 juta. Sebulan 30 juta. Tapi kalau tidak berkah Pak, tidak cukup dari bulan ke bulan, cairlah dengan saya Pak. Ado-ado be jalan keluarnya. Panas duit dalam kantongnya. Tentu tidak kamu. Nak keluar Anda. Ado-ado be jalan keluarnya. Nah ibu-ibu kalau COD-nya 3 kali seminggu. COD. Tiap sebentar paket lah tiba, tiap sebentar paket lah tiba, bayar kau lah. Tuh. Kalau tidak berkah tidak cukup. Ado-ado be jalan keluarnya. Macam mana cara Allah menariknya lagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Cara Allah menariknya lagi, entah nak sakit, entah umpamanya motor rusak, entah lagi umpamanya keluarga kita yang masuk rumah sakit dan segala kecelakaan dan segala macam. Aduh be jalan keluarnya. Itu kalau keberkahannya tidak ada. Tapi kalau dia berkah Bapak Ibu, makanya kita belajar kepada orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu Bapak Ibu, tidak ada usahanya dulu kecuali motong tulah, betul apa tidak? Tidak ada usahanya lain Pak, kecuali motong tulah usahanya. Tapi alhamdulillah karena mereka waktu sholat mereka sholat, kemudian mereka keluarkan berinfak dan bersedekah, mereka tanda kesyukurannya. Akhirnya Allah lipat gandakan keberkahannya. Makanya sampai kini tak buat diugang tuh dengan motong kok tadi apa be yang diinginkannya bisa dapat Pak. Malah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah oleh karenanya, mari kita di bulan penuh keberkahan ini akan dilipat gandakan. Siapapun yang bersedekah, siapapun yang berinfak di bulan Syaban ini Bapak Ibu sekalian, itu akan dilipat gandakan oleh Allah keberkahannya Bapak Ibu. Jadi gitu. Apalagi setelah terbiasa kita nanti di bulan Syaban ini, makanya kita ringan untuk di bulan Ramadan. Kita kaji. Menyambut bulan suci Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, Pak Kades sudah sampaikan, sucikan hati kita dulu. Karena akan memasuki bulan suci. Itu. Bersihkan hati kita. Ngapa kok bersihkan? Bagaimana caranya Pak Ustaz untuk membersihkan hati kok? Pertama, perbanyak istighfar kepada Allah. Kalau kita takabur, kalau kita berbuat dosa, umpamanya segala macam, maka perbanyak istighfar kepada Allah. Kemudian apa lagi untuk membersihkan hati kita? Kalau kita punya salah dengan orang, minta maaf. Fa'fu anhum wasfah. Saling maaf memaafkan kita Bapak Ibu sekalian. Aneh dari kamu tuh. Saling maaf memaafkan. Jadi nanti kalau umpamanya selesai acara kita kok pas nanti saling maaf memaafkan dan berjabatan tanganlah. Itu Pak. Di antara sesama kita. Jangan adu lagi rasa dendam Bu. Bersihkan hati kita. Karena akan memasuki bulan suci Ramadan kok. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saling memaafkan. Kok aduh salah saya ke lagi. Yuk, saya minta maaf nian lah. Nantuo macam tu pulo. Kok aduh salah yuk kok. Maafkan saya ya di. Macam itu. Atau dak ada ketemu orang yang salah dengan kita itu umpamanya. Dak datang dia minta maaf. Maka tadi saya katakan, maka mulailah bertekad mulai dari sekarang dalam hati kita untuk memaafkan seluruh kesalahan orang kepada kita. Ya Bu? Ya. Setuju kita? Ya. Nggak perlu dikaji lalu Bu.